Oke, sebelumnya saya ulang. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore ini, mata pelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah bahasa Inggris yang ada kaitannya dengan materi UTBK. Paling tidak, sebelum mengenal yang namanya soal-soal UTBK seperti apa, paling tidak kita tahu apa saja yang bisa muncul pada yang namanya soal-soal yang masuk pada yang namanya atau yang biasa keluar pada yang namanya soal-soal UTBK. Apalagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris sendiri, basic utamanya adalah kita bermain pada yang namanya arti. Dan cenderungnya nanti adik-adik semuanya akan ketemu dengan yang namanya beberapa kata dalam bahasa Inggris yang memang agak tidak familiar sama sekali. Tidak pernah dijumpai atau tidak pernah keluar pada bacaan yang biasanya dipelajari oleh adik-adik semuanya. Paling tidak basicnya adalah satu, kalau adik-adik mempelajari tentang yang namanya sebuah teks, gitu aja, ya kan? Atau nanti akan kita biasakan dengan yang namanya dengan istilahnya adalah istilah passage. Ya, biasanya kita akan tahu kalau kita tidak membahas tentang yang namanya teks, berarti otomatis adik-adik akan mengenal dengan istilah yang namanya passage. Biasanya kadang-kadang akan dimulai dengan yang namanya teks satu atau passage satu, kemudian teks dua dan selanjutnya. Itu yang akan kita analisa dari awal. Passage itu seperti apa, teks itu apa. Karena basicnya adalah satu. Adik-adik akan kenal dengan yang namanya, pokoknya kalau kasarannya kalau teman-teman anak kelas 12 atau rekan-rekan anak kelas 12 akan mengatakan bahasa Inggris akan bermain dengan yang namanya arti dari awal sampai dengan akhir gitu aja. Artinya seperti apa? Atau paling tidak, adik-adik diminta untuk mencari yang namanya sinonimnya apa ya, gitu aja. Dari awal kita akan tegaskan bahwa satu, ketika kita mulai menganalisa yang namanya sebuah teks, gitu aja, yang paling aman untuk adik-adik semuanya adalah silahkan saja adik-adik mulai yang namanya melihat secara keseluruhan yang namanya teks itu, paling tidak adik-adik akan tahu secara sekilas saja dari awal ketika melihat pada yang namanya awal paragraf, adik-adik akan kenal tahu yang namanya teks itu pasti akan memakai yang namanya bentuknya adalah pertama dia akan memakai bentuknya adalah bentuk present, gitu aja. Kemudian kalau present yang meaningnya kita tahu adalah present itu artinya sekarang, berarti otomatis adik-adik akan tahu bahwa nanti di dalam present adik-adik akan bertemu dengan yang namanya kata kerjanya, pasti ketemu dengan kata kerja bentuk satu, ataupun biasanya kalau dia subjeknya orang ketiga tunggal, belakangnya dia akan ditambahi dengan yang namanya S atau ES. Apakah hanya itu saja? Tidak. Biasanya nanti ketambahan lagi. Kalau present dia akan identik dengan yang namanya kamu akan bertemu dengan yang namanya to be. To be bentuk berapa? Jelas saja to be-nya harus to be bentuk satu. To be bentuk satu apa saja? Biasa adik-adik sudah tahu yang namanya to be bentuk satu, kita ketemu dengan yang namanya is, kemudian ketemu dengan yang namanya am, satu lagi ketemu dengan yang namanya are. Udah, kemudian ini baru awal, ngelihat dari yang namanya paragraf satu sudah sangat kelihatan, gitu aja. Kemudian yang kedua, cara menganalisa secara general saja ketika kita ketemu dengan yang namanya sebuah teks, berarti adik-adik akan ketemu dengan yang namanya bentuknya adalah bentuk pas, gitu aja. Ya kan? Otomatis ketika kita bertemu dengan bentuk pas, yang secara arti pas itu adalah lampau, berarti dipastikan nanti teksnya pasti cenderungnya dia akan berbasic story atau berdasarkan cerita,
Gitu aja. Dan tentu saja adik-adik akan ketemu dengan yang namanya kata kerja, harus kata kerja bentuk kedua, yang dipastikan di situ harus ada yang bentuknya kadang dia berupa yang namanya bentuknya adalah bentuk reguler, dan kemudian yang kedua dia bentuknya adalah jelas-jelas dia adalah irreguler. Kata kerja yang beraturan dan tidak beraturan. Sedangkan kalau yang namanya to be, berarti otomatis to be-nya silakan adik-adik boleh memakai yang namanya pakai saja sekilas ketika dari awal, di awal paragraf adik-adik sudah mengetahui di situ muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata was atau menggunakan yang namanya kata-kata were, berarti otomatis dia dipastikan cenderungnya adalah berupa yang namanya story. Gampangannya seperti itu saja. Kemudian, apakah ada yang lainnya lagi selain kita mempelajari tentang yang namanya basic dari yang namanya menganalisa teks dengan menggunakan yang namanya bentuk present ataupun bentuk past? Ayo kita lihat lagi. Di sini kita bisa tahu, ya kan? Saya hapus dulu ya sebentar ya. Kalau seumpamanya adik-adik pengen lebih mengetahui, silahkan saja amati dari yang namanya soal-soal tiap tahun yang muncul pada yang namanya UTBK. Seperti apa contohnya? Amatin saja setiap yang namanya soal-soal yang namanya UTBK, ya kan? Dia akan muncul pertanyaan yang memang hampir-hampir mirip dan dipastikan itu sebenarnya sudah biasa adik lihat pada yang namanya pelajaran yang bahasa Inggris yang berupa yang namanya teks. Pertama, ketika satu, adik-adik, ketika ada yang namanya sebuah yang namanya teks, ya kan? Biasanya pertanyaan yang keluar tidak jauh dan tidak sekedar dari itu. Yang ditanyakan pertama, yang ditanyakan itu adalah tentang yang namanya mind idea. Nggak jauh dari itu, udah. Mind idea. Kalau seumpamanya di situ pertanyaannya tidak ada, maka otomatis dia akan langsung menggunakan yang namanya istilah kita membicarakan tentang yang namanya apa? Berbicara topiknya apa ya? Udah. Kemudian kalau seumpamanya tidak ada, berarti otomatis nanti pertanyaan karena teks untuk yang namanya UTBK biasanya memang tidak ada judulnya, berarti otomatis akan muncul what is the best title? Nah, ini dia. Satu lagi yang dimunculkan adalah title-nya apa ya? Karena yang namanya judul atau title biasanya bisa mewakili adik-adik sudah tahu oh di dalam mau bahas apa. Tetapi agak berhati-hati ketika adik-adik bermain dengan yang namanya pertanyaan mind idea. Biasanya mind idea pertanyaannya cenderungnya kadang dia spesifik. Spesifiknya apa? Satu, spesifiknya kadang-kadang yang ditanyakan itu bisa yang namanya the whole text. Berarti otomatis yang ditanyakan itu adalah pertanyaan secara yang namanya teks secara keseluruhan. Atau yang kedua, ya kan, adik-adik akan keluar yang namanya pertanyaan certain paragraph. Kalau berbicara tentang certain paragraph bisa dilihat di situ, ya kan? Berarti otomatis paragraf-paragraf tertentu saja yang bisa muncul yang ada di situ. Itu dia. Ini yang biasanya keluar pada yang namanya mind idea. Bagaimana dengan yang lainnya? Oke, kita lihat yuk. Yang kedua, yang biasa ditanyakan untuk yang kedua biasanya. Yang ditanyakan itu adalah purpose. Atau biasa kemungkinan kita tahu purpose itu artinya adalah apa? Tujuan. Tapi kalau seumpamanya kita hanya mengenal kata-kata purpose saja, adik-adik akan sudah tahu. Kalau yang namanya kata-kata purpose, what is the purpose of the text? Sudah tahu yang ditanyakan adalah tujuan. Dan dipastikan di situ nanti dia akan dimulai dengan yang namanya jawaban dengan menggunakan yang namanya to. Dan to kalau di dalam bahasa Inggris cenderungnya mayoritas dia akan diikuti oleh yang namanya kata kerjanya harus kata kerja bentuk satu. Apakah ada kata yang lain yang bisa mewakili untuk yang namanya kata-kata purpose? Jelas ada. Karena biasanya kalau yang namanya bahasanya bahasa yang namanya UTBK, dia akan diganti dengan menggunakan yang namanya intention. Itu dia. Biasanya pertanyaannya mengacunya adalah the text is intended. Is intended. Terus belakangnya
dia otomatis akan ditambahi dengan kata-kata to apa? Berarti otomatis to harus diikuti oleh kata kerja bentuk satu, itu dia. Ya kan? Dan harus tahu sendiri itu dia. Selain itu, apakah ada yang lainnya lagi? Biasanya yang muncul dengan menggunakan yang namanya istilah kata-kata social function. Itu dia. Sebagai perwakilan dari yang namanya kata tujuan, ya kan? Atau lainnya, apakah yang lainnya lagi ada? Yang lainnya lagi juga ada. Biasanya kadang-kadang diganti dengan menggunakan yang namanya sosial komunikatif, gitu aja, ya kan? Oke, kita cek yang lainnya, ya kan? Pertanyaan yang lainnya bagaimana? Pertanyaan yang lainnya yang biasanya, yang kadang bisa untuk mencuri poin dan jawabannya itu kalian ada harapan untuk benar, ya kan? Pertanyaannya yang ada kaitannya ada kata-kata seperti ini. Ada sebuah yang namanya kalian diminta untuk yang namanya mengamati yang namanya sebuah statement atau mengamati yang namanya sebuah pernyataan, ya kan? Nah, pernyataan tersebut biasanya kadang-kadang dia akan dibagi dua. Pernyataan di manakah di bawah ini pernyataan yang tulisannya dia menggunakan yang namanya kata-kata correct atau kebalikannya. Dia akan menggunakan yang namanya istilah kata-kata incorrect. Tapi kalau seumpamanya selain dengan menggunakan kata-kata correct, berarti otomatis adik-adik akan ketemu dengan menggunakan yang namanya kata-kata right, atau dia akan menggunakan yang namanya istilah dengan menggunakan yang namanya kata-kata true. Biasanya kata-katanya itu adalah which of the following statement is true? Based on the passage, modelnya kayak gitu. Atau di sini dia akan menggunakan yang namanya kata-katanya di situ muncul dengan menggunakan kata-kata wrong atau menggunakan yang namanya langsung dia akan menggunakan yang namanya kata-kata false. Tapi tolong diperhatikan dengan sangat cermat. Hati-hati apabila ada soal yang seperti itu, kemudian di bagian belakang dia akan menggunakan yang namanya kata-kata exact. Itu dia. Ya kan? Karena meaning absent sudah bisa sangat menentukan. Pernyataan di bawah ini benar kecuali gitu. Modelnya kayak gitu. Oke? Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Yang lainnya adalah adakah yang lainnya lagi? Jangan khawatir, masih ada yang bisa untuk curi poin di situ. Udah. Yang keempat, silahkan munculkan ketika ada pertanyaan yang berkaitan dengan yang namanya adalah grammar. Oke, grammar yang muncul apa saja ketika kita muncul pada yang namanya soal-soal UTBK? Grammar yang muncul di situ adalah satu, karena adik-adik sudah tahu tenses yang muncul di atas, dan itu tenses adalah bagian dari grammar. Grammar yang muncul yang sering muncul adalah pertama, ya kan? Yang muncul di situ adalah munculnya yang namanya materi passive voice. Itu dia. Mungkin adik-adik sudah kenal, passive voice sudah mulai yang namanya materi passive voice sudah mulai ada ketika adik-adik masuk di jenjang SMP, ya kan? Atau di sini adalah adik-adik membicarakan tentang yang namanya kalimatnya adalah kalimat pasif. Gitu aja. Kalau kalimat pasif berarti otomatis adik-adik akan teringat. Oh iya, rumus passive voice adalah muncul dengan menggunakan yang namanya to be. Dia akan langsung diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Dan ini posisinya, to be diikuti kata kerja bentuk tiga, dia posisinya sebagai yang namanya predikat dalam kalimat. Itu yang passive voice. Kemudian yang kedua, grammar apa lagi yang muncul pada yang namanya UTBK? Yang muncul pada UTBK selanjutnya, selain passive voice, adalah ketika adik-adik mengenal dengan menggunakan istilah kata-kata if clause. Gitu aja. Atau mungkin di buku adik-adik dikenalkan dengan istilah yang namanya conditional sentence. Oke, atau kalimat pengandaian. Dan dipastikan di situ kalau conditional sentence, mesti otomatis dia ada tipenya harus ada tiga. Kemudian yang terakhir bagaimana yang muncul, yang sering muncul? Biasanya, ya kan, apabila adik-adik belajar tentang yang namanya conditional sentence, berarti otomatis adik-adik akan belajar satu lagi karena separuhnya dari yang namanya rumus conditional sentence, dia akan berbicara tentang yang namanya modal auxiliary. Itu dia.
Contoh modal auxiliary itu apa sih? Gitu aja. Contoh modal auxiliary adalah yang mungkin biasa kamu dengar adalah kamu mengenal dengan menggunakan istilah kata-kata can, atau mendengar dengan menggunakan istilah kata-kata will, ataupun kamu mendengar dengan menggunakan yang namanya kata-kata may. Baik dia bisa berupa yang namanya bentuk satu, ataupun bentuk dua, ataupun bentuk ketiga. Itu dia. Oke, mulai paham ya adik-adik di sini ya. Oke, ini saya cukupkan dulu untuk yang namanya masalah yang namanya beberapa soal yang ada kaitannya dengan yang namanya soal-soal yang muncul pada yang namanya soal-soal yang muncul pada yang namanya UTBK. Oke, yuk sekarang kita coba, ya kan? Kita akan coba untuk yang namanya dikenalkan dengan yang namanya berhadapan langsung dengan yang namanya soalnya. Kita cek bagian depan sendiri ya. Kita lihat dari yang namanya bacaan-bacaan yang ada di depan. Nah, ini dia. Ini di sini dikatakan the following passage for the question number one until number six, gitu aja, ya kan? Sebelum kita masuk ke dalam yang bacaan yang begini panjangnya, ya kan? Mesti pemikiran adik-adik adalah satu, waduh banyak banget ya, gitu aja. Ya kan? Analisanya adalah ketika kita masuk ke dalam yang namanya literasi bahasa Inggris, berarti otomatis literasi, berarti pangsanya adalah luas sekali. Bisa mengacu kepada yang namanya atau bersinggungan dengan yang namanya mata pelajaran yang lainnya, gitu aja. Mungkin yang paling sering yang ketika yang namanya adik-adik dikenalkan dengan yang namanya bacaan pada yang namanya soal UTBK, biasanya lebih cenderungnya adalah yang namanya bersinggungan dengan yang namanya kesehatan atau biologi, gitu aja. Ataupun mungkin bahkan yang namanya ada kaitannya dengan yang namanya sosial. Oke, kita cek sebelum kita bahas untuk yang namanya bacaannya, kita cek dulu yuk. Ada yang kaitannya dengan yang namanya nomor satu sampai dengan nomor 6. Kita cek yang namanya pertanyaannya dulu. Oke, pertanyaan yang pertama yang keluar itu adalah, ya kan, which of the following statement is correct? Oke, di sini sudah ada penandanya. Yang manakah yang benar berdasarkan yang namanya statement di bawah ini benar berdasarkan yang namanya passage. Sudah menggunakan istilah kata-kata passage yang ada di sini, tidak menggunakan yang namanya istilah kata-kata teks lagi, ya kan? Berarti adik-adik diminta untuk yang namanya melihat pernyataan yang benar dari yang namanya teks tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua adalah ini juga sama. Berdasarkan yang namanya based on the passage, ya kan? Berdasarkan yang namanya bacaan, yang dibicarakan itu adalah vaksin dia di sini. Oke, nanti kita akan cari. Vaksin Moderna itu ada di paragraf keberapakah ya? Itu dia. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang ketiga. Nah, ini dia. Mungkin ini hanya sekedar tambahan saja. Di sini sudah yang dibicarakan adalah kata-kata paragraf. Oke. Tapi depannya ada tambahan lagi. Ada kata-kata apa? Following gitu aja. Berarti otomatis yang akan dibicarakan adalah paragraf selanjutnya. Ini akan menjadi tanda tanya untuk adik-adik semuanya. Ya kan? Most likely concern about. Nah, paragraf selanjutnya kira-kira mau bicarain tentang apa ya? Kita cek satu persatu nantinya. Kemudian lanjutin lagi. Nah, ini dia, ya kan? In the passage, ya kan? Di dalam yang namanya bacaan, ya kan? There is a statement like this. Ada statement seperti ini. Ada statement seperti ini yang muncul. Terus kemudian it must be stored, berarti otomatis dia akan muncul pada yang namanya paragrafnya harus paragraf berapa? Silahkan dicari paragrafnya paragraf kedua. Itu dia. Oke. Terus kemudian lanjutin lagi. Di nomor 5, nah ini mungkin agak sedikit rancu dari semuanya. Biasanya dia akan dihubungkan dengan yang namanya relation. Ya, mesti dia akan disamakan dengan yang namanya istilah dalam bacaan yaitu analogi. Kejadian yang dimiripkan gitu aja. Adik-adik diminta untuk mencari antara yang satu dengan yang lainnya gitu aja. Nanti kita cek satu persatu ya. Kemudian yang terakhir yang keenam adalah which of the sentences show the author's bias. Di sini ada kata-kata bias. Apa sih itu bias gitu aja. Tapi biasnya bias siapa? Biasnya adalah bias author. Yang merupakan apa? Author adalah dia adalah writer. Oke. Berarti otomatis itu yang akan dibahas nantinya satu-satu. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai untuk yang namanya pembahasan dari depan tentang bacaannya. Ketika ditanya, ada berapa paragraf? Hitung paragraf gampang gitu aja. Tinggal dihitung aja paragrafnya ada berapa di situ. Ya kan? Aduh,
Ini dia. Oke, kita cek di sini ada paragraf 1, kemudian paragraf 2 sebanyak itu, kemudian paragraf 3 dan muncul yang terakhir itu paragraf 4. Berarti ada 4 paragraf. Oke, di sini ada 4 paragraf. Ketika kita cek satu-satu yuk, ya kan? Biasanya kalau yang namanya teks gitu aja, ketika kita berbicara pada yang namanya paragraf awal atau paragraf 1, bisa saja di paragraf 1, ya kan? Paragraf 1, otomatis dia akan ketemu dengan yang namanya main idea. Udah, itu saja. Main idea. Apakah ada di situ main idea? Nanti dia pertanyaannya. Oke. Nanti kalau tidak ada seperti apa? Kita mencarinya di mana? Oke, kita urutkan satu persatu. Yuk, kita cek di sini. Di paragraf 1. Di paragraf 1 dikatakan modelnya. Ada kata-kata as the COVID pandemic enters, ya kan? Ketika yang namanya pandemic COVID-19 memasuki yang namanya tahunnya adalah tahun ketiga. Udah, gitu aja. Yang namanya varian Omikronnya, ya kan? Dan variannya yang sudah ditulis itu has been driving up stick an upstick in cases. Dia sudah mencapai yang namanya kasusnya di sini dia dikatakan tinggi atau high. Ada. Yang ada di mana? Dijelaskan di sini. Dia adanya di United States. Ya kan? Terus kemudian mencapai kasus tinggi karena apa? Khususnya, di sini dikatakan khususnya di antara orang-orang, di sini ada kata-kata orang-orang yang belum divaksin dan bahkan menyebabkan infeksi di beberapa orang yang sudah mendapatkan vaksin. Tapi tolong dicek di sini. Ada di sini kabar bagusnya adalah, ya kan? Penegasannya di sini adalah, apa kabar bagusnya adalah kalau yang namanya vaksin COVID-19, di sini masih ada kata-kata are, kemudian ada kata-kata expected. Adik-adik tadi masih ingat, ketika ada yang namanya to be, kemudian diikuti oleh yang namanya kata kerja bentuk ketiga, berarti otomatis dia masuk ke dalam yang namanya passive voice. Dan diharapkan efektif. Oke. Terus sebagai preventing. Saya ulangi lagi, hanya sekedar sebagai pencegah. Oke. Pencegah apa? Penyegah dari yang namanya severe disease itu adalah penyakit yang akut atau parah. Hospitalization itu maksudnya adalah rawat inap. Dan satu lagi adalah kematian dari COVID-19. Kata kunci yang terakhirnya adalah there are four prominent COVID-19 vaksin. Di situ dikatakan bahwa ada yang namanya 4 vaksin utama. Yang ada di mana? Ada di United States. Oke, sudah kita lanjutkan. Pada paragraf kedua, ya kan? Pada paragraf kedua, di sini dikatakan, ternyata yang dibahas itu adalah tentang yang namanya vaksin, namanya adalah Pfizer Biotech, ya kan? Atau di sini dikatakan nama lainnya adalah ini. Udah, hati-hati, di sini muncul lagi ada kata-kata was, ada kata-kata granted, ya kan? Dan sudah ini adalah to be, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Oke? Sudah dijamin oleh yang namanya BPOM-nya, dan di sini ada kata-kata approval. Approval meaningnya approval di situ adalah sama saja ketika saya menggunakan yang namanya kata-kata agree.
Udah, ada yang namanya persetujuan, bulannya bulan kapan? Bulan Agustus gitu kan? Tahun 2021 untuk yang namanya orang-orang yang umurnya 16 atau lebih tua lagi. Udah, sampai sini. Udah, berarti adik-adik sudah punya bayangan nih, kira-kira pada paragraf kedua yang dibahas adalah yang tadi jumlahnya vaksin ada 4, ya kan? Vaksin pertama sudah dibahas. Udah, persetujuannya kapan? Itu tanggal ini ada di sini. Udah, gitu aja. Ya kan? Terus kemudian dikatakan lagi, ya kan? Kalau seumpamanya sudah disetujui, gitu aja, dikatakan di sini, ternyata itu vaksin must be stored, ya kan? Bisa disimpan pada yang namanya apa? Nyimpannya di freezer, ya kan? Diingat-ingat ya, ini freezer, udah gitu aja. Dan ini bisa membuatnya itu more difficult to distribute. Ya kan, sangat susah untuk yang namanya disebarkan dibandingkan dengan yang namanya ini ada kata-kata then, ada dengan yang namanya beberapa vaksin yang lainnya. Itu yang pertama. Berarti otomatis satu yang dimunculkan adalah vaksin pertama ini. Kemudian, bagaimana dengan yang namanya paragraf ketiga? Ketika paragraf ketiga muncul, ya kan? Paragraf ketiga muncul di situ dikatakan, ya kan? Muncul di sini dibalik di sini ada kata-kata FDA atau BPOM tadi yang posisinya sebagai yang namanya sebuah subjek, dia kemudian granted, ya kan? Dia menggunakan yang namanya kata kerjanya adalah kata kerja bentuk dua dan yang muncul sebagai objek itu adalah yang namanya vaksin, namanya adalah Moderna. Dia mendapatkan yang namanya full approval, ya kan? Mendapatkan yang namanya persetujuan untuk orang-orang umurnya 18 atau lebih dari itu, kapan tanggalnya dan bulannya? Bulannya Januari 2022. Itu dia. Kalau tadi yang di bagian pertama disimpannya di freezer, bagaimana dengan yang namanya Moderna? Nah, ternyata kita temukan di sini. Oh iya, ternyata ada nih di sini. Ada kata-kata it, kemudian it also need to be stored. Ternyata vaksin Moderna itu perlu untuk disimpan di mana? Berarti disimpannya di freezer. Udah. Berarti kita bisa katakan yang namanya vaksin pertama sama vaksin yang kedua, ya kan, punya yang namanya tempat penyimpanan yang sama. Itu dia. Oke, itu untuk paragraf 2 dan 3. Sedangkan di paragraf ketiga akan muncul satu lagi, ya kan? Yang muncul apa? Ternyata di paragraf keempat, vaksin ketiga muncul. Namanya adalah Novavax, iya kan? Udah. Terus kemudian ini dikatakan yang namanya vaksin ketiga. Udah. Yang sudah terdaftar di United States. Udah. Terus kemudian penyimpanan bagaimana? Apakah ada penyimpanannya? Store-nya bagaimana? Dari yang namanya Novavax yang ada di situ. Kita cek, kita baca sekilas di situ ada, ya kan? Apakah sama? Dia dimasukkan ke dalam yang namanya tempat yang sama seperti yang dikatakan di situ. Kita cek di sini apakah ada performing almost well in their early trials simple make then ya kan some of the vaccine can be stored ya kan dan ternyata ini vaksin bisa disimpan di mana coba ini ada tambahannya kemudian di sini muncul kata-kata refrigerator oke. Yang ini disimpannya di refrigerator. Berarti adik-adik semuanya sudah tahu. Vaksin pertama di freezer. Vaksin kedua sama. Vaksin ketiga dimunculkan untuk yang namanya refrigerator. Berarti kulkas. Udah. Ini sudah tahu ya di situ ya. Oke. Yuk, sekarang kita mulai untuk yang namanya, kita sudah bahas sekilas, kita mulai. Yuk. Nomor 1. Sudah? Bisa sudah lihat pertanyaannya di situ ya. Yang manakah yang
benar, ya kan? Atau di sini kita bisa ingat tadi yang apa kata-katanya? True. Udah. Atau boleh adik-adik menggunakan yang namanya kata-kata apa? Right. Udah, gitu aja. Yang manakah statement di bawah ini yang benar berdasarkan bacaan? Udah, kita cek ya di situ ya. Oke. Di sini yang nomor A ada kata-kata keduanya, ya kan? Keduanya baik vaksin yang namanya adalah Pfizer sama satu lagi adalah Novavax, ya kan? To be store, ya kan? Nyimpannya di freezer. Oke, kita cek ya. Di situ tadi ada kata-kata freezer, nyimpannya di mana coba? Dia muncul nyimpannya di freezer. Berarti betul kalau di freezer. Udah. Kemudian turun. Vaksin yang ketiga yang dimunculkan dia nyimpannya di refrigerator. Berarti untuk yang namanya pernyataan pertama antara Pfizer sama Novavax tidak sama. Oke, salah. Kemudian kita cek untuk yang namanya seperti di sini tidak seperti. Hati-hati, kata kuncinya adalah tidak seperti. Padahal dari awal tadi ketika yang namanya vaksinnya yang dimunculkan adalah vaksin, yang pertama muncul adalah vaksin Pfizer, sama satu lagi vaksinnya itu adalah muncul yang namanya vaksinnya adalah apa? Moderna. Dari segi yang namanya tingkat penyimpanan dia sama, yaitu sama-sama disimpan pada yang namanya freezer. Gitu aja. Kalau dia menggunakan yang namanya kata-kata unlike, yang meaningnya tidak seperti, ya kan? Seperti. Berarti bagaimana? Yang tadinya di sini dalam bacaan sama, malah dia membuat dengan menggunakan yang namanya conjunction yang tidak setara. Berarti otomatis yang B salah. Oke. Terus kemudian dilanjutin lagi. Di nomornya adalah nomor yang C, ya kan? Kita cek. Dikatakan di sini vaksin Moderna, ya kan? Itu adalah vaksin pertama yang menerima. Di sini menerima yang namanya apa? Ada kata-kata, ini dia, ada kata-kata approval. Mungkin adik-adik lebih familiar dengan kata-kata agreement. Udah. Atau lebih singkatnya lagi adik boleh kata-kata dengan menggunakan kata-kata ACC. Udah, alias biasa dengan menggunakan kata-kata apa? Accept. Gitu aja. Sejak tahun 2000, Desember 2020, kita cek di situ. Yang Moderna bagaimana? Apakah dia di Desember 2020? Oke, disebutkan kalau yang freezer itu di 2020. Sedangkan untuk yang Moderna, dia muncul bagaimana? Ini ada Desember yuk. Which granted 2000 satu minggu setelah. Saya ulang 1 minggu setelah. Berarti lebih mana dulu berarti di situ? Sudah tahu adik-adik ya, di situ ya. Kita cek ya. Oke, kita cek dulu bagaimana kalau dengan yang ini. Oke, kalau adik-adik masih bingung tinggal dulu. Udah, kemudian kalau yang Novavax vaksin differ then gitu aja. Bagaimana? Karena satu lagi Novavax, vaksin Novavax itu differ di sini meaningnya adalah berbeda dengan dua vaksin yang lainnya. Ya kan? Yang sama itu adalah Pfizer sama Moderna. Berarti otomatis Novavax yang beda. Berbeda dari teknologi yang digunakan juga yang namanya tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanannya sudah beda, teknologi juga sudah beda. Oke, kita keep satu lagi yuk, tinggal yang E. Hanya vaksin Moderna yang high efficiency preventing, yang mencegah hanya ini toh. Tidak dikatakan di awal bacaan, yang utama yang dipakai di United States itu ada 4. Berarti otomatis ini salah. Berarti tinggal 2 pilihan bagaimana? Ingat, yang pertama kali siapa di situ? Oke, udah pertama vaksin adalah bukan Moderna, karena yang pertama ini adalah Pfizer. Berarti ketemu jawabannya untuk nomor 1 jawabannya adalah D. Oke, next kita lanjut. Yang ada di nomor 2.
Cek di situ ya. Ketika kita membahas tentang yang namanya vaksin Moderna, oke, kita cek di situ. Berarti Moderna dia muncul pada yang namanya di paragraf ketiga, ya kan? Dimulai dengan yang namanya ini dia, ya kan? Food, ya kan? Ada FDA tadi kan ya, atau istilahnya di sini BPOM-nya Amerika menjamin yang namanya, oke, dia menggunakan itu. Yuk, kita balik di sini. Di sini dikatakan tulisannya di dalamnya namanya ini adalah FDA, gitu kan. Terus kemudian tambahannya adalah dia menggunakan yang namanya istilah kata-kata granted. Terus kemudian menemukan yang namanya ada kata-kata Moderna. Moderna vaksin. Oke. Kalimat yang tertulis pada yang namanya teks, ya kan? Dikatakan di sini FDA, di sini granted itu artinya adalah menjamin. FDA posisinya sebagai yang namanya subjek, granted di sini posisinya adalah sebuah predikat, dan predikatnya jelas-jelas itu adalah bentuk keberapa? Dua. Grantednya itu adalah predikat bentuk kedua, kemudian Moderna vaksinnya dia adalah objek. Ternyata, ya kan, ternyata ketika masuk ke dalam yang namanya soal nomor 2, ya kan, ini sudah terpisah ya di sini ya, Moderna vaksin, ya kan. Nah, yang tadinya Moderna posisinya itu adalah sebagai objek, dia berpindah ke depan, dia berubah menjadi yang namanya sebuah, dia berpindah menjadi yang namanya sebuah subjek. Itu dia, ya kan? Jadi yang tadinya dia posisinya ada di belakang pindah ke depan. Ingat, ketika ada yang namanya sebuah subjek, dia berpindah menjadi yang namanya objek. Dan objek berpindah menjadi yang namanya sebuah subjek, berarti sudah mulai kelihatan ini adalah kebalikan dari sebuah kalimat. Atau biasa, yang subjek sama urutannya objek dia adalah bentuknya aktif, kemudian objek berpindah menjadi subjek, dia berubah menjadi bentuk kalimat pasif. Itu aja. Tadi sudah dikatakan apabila adik-adik bertemu dengan yang namanya materinya itu adalah materi passive voice, gitu aja. Atau mungkin saya lebih suka menyingkatnya dengan apa sih passive voice? Passive voice itu diter, udah kalau di bahasa Indonesia. Biasanya kadang-kadang dia menggunakan kata-kata dilakukan, ya kan? Atau dijual, kemudian dijual, ini terjual gitu aja. Ya kan? Maka di sini dia menggunakan tadi rumus yang dipakai adalah muncul yang namanya apa? To be, dia harus diikuti oleh yang namanya kata kerja bentuk keberapa? Tiga. Dan posisinya dia itu adalah sebuah predikat. Udah, ketika dibalik berarti otomatis yang di sini subjek predikat, kemudian belakangnya dia harus diikuti dengan objek. Gitu aja. Tinggal dibalik sekarang. Kalau di sini dia menggunakan yang namanya kata kerja bentuk kedua, berarti to be yang dipakai, ya kan, harus to be kedua. To be kedua yang dikenal oleh adik-adik semuanya itu adalah bisa boleh menggunakan yang namanya was, dan satu lagi boleh menggunakan yang namanya were. Karena tadi yang namanya Moderna vaksin, gitu aja, dia adalah subjeknya adalah subjek tunggal, maka otomatis to be yang mengikutinya harus menggunakan bentuknya adalah bentuk yang bisa diikuti oleh yang namanya subjek tunggal. Yang bentuk kedua berarti muncul dengan menggunakan kata-kata was. Dari A, B, C, D, E, ya kan? Yang dia dimulai dengan menggunakan yang namanya to be, hanya ada satu jawaban saja, yaitu B. Di sini ada to be, kemudian diikuti dengan kata-kata granted, yang di sana merupakan yang namanya kata kerja bentuk keberapa? Tiga. Mengganti ini kan, berarti otomatis ketemu jawabannya adalah B. Itu dia. Oke, itu untuk yang nomor kedua, ya kan, berkaitan dengan materi
passive voice. Oke. Yuk kita geser untuk materi yang ketiga. Itu dia. Materi yang ketiga, ya kan, untuk yang nomor 3, ada yang namanya apa? Following paragraph. Udah. Ketika yang ditanyakan tentang yang namanya sebuah paragraf dalam sebuah teks, ya kan, berarti ke pertanyaan mungkin akan muncul ada 2. Pertama yang ditanyakan itu adalah paragraf yang following, ya kan? Atau kita biasanya dengar menggunakan yang namanya nah, selanjutnya. Atau kita akan mengenal dengan menggunakan yang namanya ini dia, preceding. Atau menggunakan yang namanya istilah sinonimnya adalah previous, gitu aja. Yang ini dia meaningnya adalah selanjutnya, ya kan? Sedangkan ini adalah sebelumnya. Kalau selanjutnya berarti otomatis patokannya apa? Kalau selanjutnya paling tidak, ya kan? Paling tidak yang sering dilihat pada yang namanya kasus yang selanjutnya, ya kan? Untuk the following, ini dia. Bisa diambil dari yang namanya, kita ngambil dari yang namanya last paragraf itu, ataupun apabila datanya masih banyak tanda tanya di last paragraf, adik-adik bisa boleh ambil dari yang namanya first paragraf, ya kan? Paragrafnya sebagai apa? Sebagai penguat dari yang namanya paragraf terakhir yang muncul. Itu dia. Kalau preceding seperti apa? Kalau preceding sudah sangat kelihatan, berarti cenderungnya silahkan saja biasanya muncul. Kalau seperti yang namanya soal biasanya kita sudah tahu ini paragrafnya adalah paragraf 1, sudah ada yang namanya bacaannya seperti itu. Kadang-kadang yang ditanyakan adalah ini dia, di atas ada titik-titik gitu aja. Nah, ini ada titik-titik. Berarti otomatis ini yang dipertanyakan. Berarti kalau preceding, berarti kita akan melihat dari mana? Dari yang namanya, sorry, dari yang namanya, ini dia. Dari yang namanya first paragraph. Itu dia. Nah, sekarang, ya kan? Kira-kira gitu aja. Paragraf selanjutnya, oke. Tadi satu teks, ya kan, yang kita bahas itu terdiri dari yang namanya 4 paragraf, ya kan? Kalau 4 paragraf, berarti ketika ada pertanyaan dengan kaitan dengan kata-kata following, berarti kita akan satu, ngeliat untuk yang namanya paragraf selanjutnya, ngelihatnya dari mana? Berarti kita ngelihat dari paragraf keempat. Oke, paragraf keempat bahas apa ya tadi? Oke, kita cek sekilas lagi kalau adik-adik sudah mulai lupa. Kita cek yuk. Paragraf keempat itu ternyata dia membahas tentang yang namanya vaksin, namanya adalah ini dia. Efek, udah gitu aja. Oke, kira-kira kalau seumpamanya membahas tentang yang namanya Novefek, berarti apakah yang dibahas perlu yang namanya paragraf yang ada kaitannya dengan itu kembali? Oke, yuk kita cek. Ini dia respon, ya kan? Respon yang namanya tubuh manusia terhadap yang namanya vaksin ini. Jelas-jelas dia akan muncul di paragraf 4. Oke, dosisnya bagaimana? Semua yang berkaitan dengan yang namanya dosis sama yang namanya efisiensi itu dia akan muncul pada yang namanya tiap paragraf. Berarti kalau untuk yang namanya following, ya kan? Tidak mungkin akan dimunculkan lagi. Udah? Terus kemudian di sini ada kata-kata possible side effect.
Oke, udah. Efek samping, kemungkinan efek samping dari yang namanya tiap vaksin berarti otomatis akan muncul pada yang namanya each paragraf. Oke. Terus kemudian yang D di situ ada kata-kata how no effects. Udah. Berarti otomatis dia akan dibahas lagi, otomatis dia akan muncul pada paragraf berapa? 4. Sangat tidak mungkin gitu aja, ya kan? Otomatis berarti sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah apa? E. Di situ muncul kata-kata apa? Another coronavirus vaccine called Johnson and Johnson vaksin. Oke, yuk. Kalau seumpamanya masih ragu lagi dengan yang namanya pilihan yang E, kita lihat yuk. Sekarang dicek yang tadinya katanya di sini dikatakan kalau seumpamanya following ya kan kurang yang namanya ini last paragraf kurang mendukung datanya berarti silahkan saja kembali ke bentuk ya atau ke paragraf satu. Oke, kita cek di paragraf satu. Oke, di paragraf satu ya kan kita cek di sini ada paragraf satu ya kan. Paragraf satunya muncul di sini pada kalimat terakhir. Kalimat terakhir udah tegas banget dilihat nih dia. Ada, ya kan? Ada 4 vaksin COVID utama 19 yang digunakan di United States. Pertama adalah Pfizer, kemudian kedua itu Moderna, ketiga adalah Novavax. Berarti otomatis yang belum kesebut satu lagi, ya kan? Yang belum kesebut satu lagi itu adalah ini dia. Namanya adalah Johnson and Johnson. Itu dia. Oke? Sudah ketemu berarti ya jawaban untuk yang namanya eh, soal yang ada di nomor 3. Oke? Yuk, kita lanjutkan lagi. Sekarang yang muncul pada yang namanya soal nomor 4. Oke? Soal nomor 4 itu ada kalimat seperti ini. In the passage, di dalam yang namanya teks, gitu kan? There is, udah. Yuk, di sini ada kata-kata there is. Ketika kamu bertemu dengan yang namanya kata-kata apa? There, belakangnya dia diikuti oleh yang namanya to be, maka artinya ada gitu. Oke? Yes ya. Kamu boleh memakai to be apa saja. Ada to be menggunakan is, ada to be are, ada was, ada were. Itu dia. Oke? Ada pernyataan seperti ini. Udah. It must be store. Udah, kalau yang dibahas itu adalah mengenai masalah store, berarti otomatis harus disimpan. Berarti yang dipakai di sini, yang jelas-jelas yang dibahas adalah vaksin. Udah, gitu aja. Yang ada di mana? Dia muncul di sini. Ada di paragraf kedua. Oke, udah. Vaksinnya disimpan di mana? Vaksinnya disimpan di freezer. Udah. Terus kemudian berarti otomatis adik-adik sudah tahu nih vaksin apa ya sebenarnya yang muncul di sini. Tadi yang pertama. Udah. Tapi ingat, ini sudah selesai, sudah close, sudah titik. Dan pertanyaan muncul di bawahnya. Dia menggunakan yang namanya kata-kata if gitu aja, ya kan? Tadi sudah saya katakan salah satu grammar yang mungkin keluar, ya kan? Ya atau yang pernah keluar di situ dia menggunakan yang namanya materinya adalah materi if clause. Oke. Atau biasanya kadang di buku itu siswa akan menemukan judul dengan menggunakan yang namanya istilah conditional sentence. Dalam bahasa Indonesianya, sentence itu adalah kalimat. Kemudian conditional itu artinya adalah pengandaian. Gitu aja. Kita sudah tahu kalau yang namanya
ya kan? Yang namanya if clause atau conditional sentence, dia tipenya jelas dia ada 3. Oke, tipe pertama. Ingat, saya sedikit tambahkan, apabila di sini bertemu dengan yang namanya if, jelas-jelas ketika kita bertemu dengan if, maka otomatis akan ketemu sebuah kalimat, dan kalimatnya otomatis satu lagi ada. Berarti kalimatnya jumlahnya ada 2. Berarti ini kalimat awal dan kalimat kedua, gitu aja. Karena dia bersifat it, atau di sini kadang-kadang juga dimunculkan dengan koma, maka dia akan punya sifat setara. Ini kalimat ya, ini kalimat. Sedangkan kalau setara, kalau dia di depan dia memakai yang namanya bentuknya adalah bentuk satu, maka otomatis pada kalimat kedua dia juga akan memakai bentuk satu. Sama dengan ini tadi. Tipenya tipe berapa? Tipe 1. Yuk, tipe 1 bagaimana? Yang kalian tahu. Tipe 1 berarti otomatis dimulai dengan yang namanya if. Kemudian, klausa itu apa? Sentence itu apa? Klausa atau sentence itu dia adalah kalimat. Kalau kalian berpikir tentang yang namanya kalimat, oke, berarti otomatis adik-adik akan yang namanya tahu yang namanya kalimat itu dia akan terdiri paling tidak harus ada yang namanya sebuah subjek dan yang kedua sebuah predikat. Oke, terus kemudian yuk kita lanjut. Berarti otomatis kita cek yuk satu persatu. Berarti ini ada tipenya tipe berapa? Tipenya tipe 1. Udah. Yuk, tipe 1 bagaimana? Tipe 1 berarti otomatis di sini ada yang namanya kata-kata if. Langsung masukkan ada yang namanya subjek. Kalau dia 1, berarti otomatis di sini harus memakai yang namanya kata kerja bentuk 1. Yang belakangnya bisa ditambahi S atau ES. Kalau tidak ada yang namanya verb bentuk 1, maka silahkan pakai to be. To be-nya otomatis harus memakai yang namanya to be bentuk 1. Boleh menggunakan yang namanya is, kemudian am, satu lagi adalah are. Belakangnya terserah. Kemudian muncul yang namanya koma. Ketika bertemu dengan koma, sama seperti yang ditanyakan tadi. Kalau yang dikatakan tadi, koma itu artinya adalah apa? Koma itu setara. Dia ada di sini. Udah. Berarti yang belakang dia harus yang namanya muncul, yang namanya kalimat lagi. Muncul yang namanya subjek, kemudian langsung diikuti dengan modal. Modalnya biasanya contoh yang sering keluar adalah menggunakan will. Modal berapa berarti di sini? Modalnya 1. Karena kalau yang di depan 1 berarti katanya belakang 1 kan? Udah. Langsung dia diikuti, will harus diikuti oleh yang namanya kata kerjanya harus kata kerja bentuk 1. Oke. Kemudian tipe kedua seperti apa? Kalau tipe kedua berarti silahkan saja muncul yang namanya if, kemudian diikuti oleh yang namanya subjek. Angka 2 berarti di sini muncul yang namanya kata kerja bentuk kedua. Kemudian lanjutin lagi, di sini muncul yang namanya to be-nya bentuk berapa? Bentuk 2. Tapi ingat, to be bentuk 2 yang boleh muncul cuma satu saja, yaitu apa? Were, itu dia. Koma, setelah itu silahkan aja masuk dengan menggunakan yang namanya subjek, ya kan? Will akan berubah menjadi bentuk kedua, muncul yang namanya adalah kata-kata would. Langsung dia diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Oke, terus satu lagi, tipenya tipe ketiga. Tipe 3 berarti otomatis munculkan yang namanya sebuah apa? Subjek, ya kan? If subjek diikuti, ingat diikuti dulu dengan menggunakan yang namanya had, langsung dia diikuti kata kerja bentuk ketiga. To be-nya bagaimana untuk bentuk ketiga? To be-nya silakan saja bentuk 3 adalah muncul dengan menggunakan
bin. Jadi sebenarnya mudah aja deh kalau semuanya kamu bingung gitu aja menganalisa dinamik bentuk tiga apabila ada kalimat yang di situ ada bentuk ketiganya bentuknya bin berarti otomatis dikatakan itu bentuk tiga gitu aja gampangnya kayak gitu. Kemudian kalimat yang sampingnya bagaimana menyetarakan berarti muncul yang namanya subjek, ya kan? Ikuti untuk yang namanya modal auxiliary bentuk ketiga, yaitu munculnya kata-kata would, diikuti oleh yang namanya have, langsung diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ini yang namanya rumusan dari yang namanya conditional sentence. Sekarang kita cek. Ada soal. If the vaccine did not. Nah, kata kuncinya adalah kata-kata did not. Did not itu adalah dia merupakan yang namanya kata bantu. Kata bantu untuk bentuk berapa? Dia bentuk kedua. Udah. Jadi kalau di depan dia menggunakan bentuk kedua, maka otomatis di sini ada koma, belakang koma berarti titik-titik di sini. Dia harus diisinya juga yang namanya memakai bentuk kedua gitu aja. Yuk kita cek sekarang. Yang A, ada kata-kata will. Oke, kita cek di sini. Will ternyata dia bentuk satu ya. Oke, berarti salah. Oke, terus kemudian, yuk cek di sini. Di sini ada kata-kata would be. Oke, would be berarti otomatis bentuk keberapa? Dua. Oke, dia bentuk dua. Pending dulu, keep dulu. Udah. Terus kemudian yang ketiga, yang C ada kata-kata would be juga. Berarti dia masuk bentuk keberapa? Dua. Oke. Di sini ada kata-kata bin loh yang D. Berarti otomatis bentuk keberapa? Tiga. Coret. Gitu aja. Ada kata-kata were loh di sini. Udah. Berbentuk keberapa? Dua. Tapi tolong dicek. Di sini tadi katanya kalau sudah memakai yang namanya bentuknya bentuk kedua, maka dia kata lainnya atau bisa digantikan dengan menggunakan yang namanya to be gitu aja. Ini sudah yang namanya di sini sudah ada this, berarti ini tidak boleh memakai yang namanya to be. Berarti walaupun dia bentuk kedua, dia tetap salah. Berarti otomatis mana? Oke, yang E salah. Oke, yang A salah. Kemudian yang D juga salah. Oke, berarti otomatis jawaban tinggal dua pilihan. Yuk kita balikin lagi ke sana. Dari yang namanya pernyataan yang ada di atas ini. Dapat, ya kan? Oke, dapat disimpan pada yang namanya reserve. Oke, terus kemudian which can make it yang membuatnya more difficult. Oke, kalau di situ dia bersifat yang namanya pengandaian, mesti dia akan berbanding dengan yang namanya sebuah fakta. Oke, kalau dia faktanya itu kalau pengandaiannya itu positif, berarti fakta harus negatif atau negatif ketemu dengan positif. Modelnya kayak gitu. Oke, yuk sekarang di sini ada kata-kata apa? More difficult. Udah, difficult itu apa? Oke, kalau di sini sudah tahu yang namanya difficult itu adalah difficult, ya kan? Susah, berarti kita ambil lawan katanya. Lawan katanya adalah apa? Mudah. Mudah bahasa Inggrisnya apa? Ini dia. Ada isi, ada dua. Ada satu, sorry. Ada satu jawabannya. Ya sudah, ketemu dia jawabannya. Nggak mungkin yang di sini difficult ketemu lagi dengan yang namanya kata-kata more difficult. Itu dia. Makanya sudah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah B. Itu dia. Oke, next lanjut. Untuk yang nomor kelima. Oke, nomor 5. Di sini ada kata-kata relation. Oke, relation berarti otomatis berkaitan yang namanya dengan yang namanya hubungan. Cek yuk hubungan antara yang namanya vaksin COVID-19 dengan penyakit. Ya kan, disease itu sama saja dengan kita mengartikan itu penyakit, gitu aja. Di sini, severe itu artinya adalah akut. Oke. Similar. Oke.
Berarti kamu diminta untuk menyamakan dengan apa? Gitu aja. Yuk cek sekarang pernyataan itu muncul di paragraf keberapakah? Oke. Ternyata dia muncul ada di paragraf pertama. Dimulai dengan menggunakan kata-kata the good news, ya kan? Kabar baiknya adalah bahwa vaksin COVID-19 masih diharapkan efektif untuk mencegah. Oke, kata kuncinya adalah mencegah. Udah ya? Oke, yuk kita geser lagi. Ini dia. Berarti di sini adalah COVID, ya kan? COVID-19 vaksin, ya kan? Dia adalah preventing. Oke. Preventing, preventing apa? Di sini muncul kata-kata severe, ini dia. Udah. Ingat ya, kata kuncinya adalah pencegah. Berarti sebelum kejadian bisa dicegah. Oke. Sebelum kejadian bisa dicegah. Yuk, sekarang kita cek satu persatu. Pilihannya disamakan dengan apa ya? Oke. Yuk. Di sini yang A, ada kata-kata obesity. Oke. Obesitas, ini dia. Ya kan? Kalau seumpamanya obesitas mencegah yang namanya aktivitas fisik secara reguler. Obesitas bukan mencegah. Oke. Wes ya, berarti otomatis salah. Oke. Next. Saya ulang. Kalau seumpamanya kata kuncinya di sini adalah preventing. Saya ulang lagi, preventing itu sama saja dengan yang namanya kita mengartikan adalah mencegah. Berarti sebelum kejadian. Oke. Terus kalau di sini ada sunscreen. Oke, tabir surya dengan SPF 30. Mhm. Sama premature skin aging. Ya kan? Tentang yang namanya di sini premature skin aging adalah penundaan, sorry. Di sini ada kata-kata penundaan penuaan dini. Ah, itu dia. Oke. Bagaimana dengan ini? Apakah dia mencegah SPF 30 mencegah penuaan dini? Masuk atau tidak? Oke, mungkin masuk. Oke, kita cek. Yang bawahnya. Ini virus sama flu. Oke. Dikatakan ini virusnya. Ini flu-nya. Oke. Apakah virus itu mencegah flu? Oh, jelas enggak. Oke. Yuk, bagaimana dengan yang namanya aspirin? Gimana dengan aspirin ya? Aspirin satu lagi yang muncul adalah headache. Hmm, berarti otomatis headache itu adalah jelas-jelas adalah sakit kepala. Aspirin itu dia adalah obat. Obat apa? Obat sakit kepala, gitu aja. Bagaimana? Kalau aspirin, iya kan? Oke, ini obat. Cek di sini. Ini aspirin bersifat menyembuhkan. Oke, bukan mencegah ya. Oke, tidak sama berarti coret. Oke, terus di sini ada yang namanya fruits, ya kan? Sama vitamin. Apakah dia mencegah?
Oh, jelas nggak nyambung. Oke. Berarti yang analisa kata kuncinya adalah sama saja dengan yang namanya analogi penyamaan adalah dia menggunakan yang namanya kata-kata preventing yang jelas-jelas dia adalah pencegahan, maka muncul jawabannya adalah B. Gitu dia. Oke, lanjut. Hmm. Untuk yang nomor, nah ini dia. Oke. Ada pertanyaan seperti ini. Eh, ada bias loh, itu dia. Bias itu apa? Oke, kita cek dulu di sini. Kita hapus dulu. Oke. Mhm. Yuk, ada kata-kata author. Oke. Author berarti otomatis kita membicarakan tentang yang namanya writer. Oke. Bias berarti dia dikaitkan dengan yang namanya ada kaitannya dengan yang namanya opinion. Udah, gitu aja. Oke, paling gampangnya seperti itu. Yuk, sekarang kita bandingkan yuk. Ketika kalian membicarakan tentang yang namanya, ini dia, bias. Oke. Mhm. Atau bisa dikatakan tadi kalian lebih familiar dengan menggunakan yang namanya kata-kata opinion, gitu aja, ya kan? Maka kita harus membandingkan dengan yang namanya, nah ini dia. Oh, sorry, mungkin kurang jelas. Hmm. Harus membandingkan dengan yang namanya fakta, gitu aja. Fakta itu apa ya? Hmm. Gampangnya seperti ini ketika kamu ketemu dengan yang namanya soal which of this sentence show the author's bias in the text, itu dia. Oke, kita akan bisa lihat. Ya kan, yang di situ dikatakan, ya kan, kalian lebih cenderung untuk memberatkan yang namanya opini itu seperti apa ya? Oke, yuk. Ketika kita membicarakan opini, berarti otomatis kita akan yang namanya opini itu ya pendapat, sudah. Eh, oke, diperbesar nggak, Mas? Oke. Yes, pendapat. Berarti apa saja yang ada kaitannya dengan yang namanya yang diomongin sama orang gitu aja. Sedangkan ketika kita membicarakan tentang yang namanya fakta, gampangnya adalah fakta itu adalah result of research. Udah, research. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Riset oh riset, ya kan sama saja. Riset itu kata lainnya kalau dalam bahasanya adalah bahasa teks itu adalah ini dia, study. Hasil yang namanya riset yang keluar dia adalah berupa data. Oke. Nah, data apa saja ya? Nih, adik-adik akan sudah tahu yang namanya data itu biasanya isinya adalah muncul angka. Ya kan? Kadang ada kaitannya dengan yang namanya bulan, ada kaitannya dengan yang namanya tahun.
Udah. Angka di sini bisa saya katakan ini boleh berupa yang namanya tanggal dan sebagainya. Ya kan? Butuh waktu yang cukup lama untuk menghasilkan data sehingga hasil yang sudah dikeluarkan benar-benar valid. Gitu aja. Ini kasarannya seperti gampangannya untuk yang namanya ketika kita mencari perbandingan antara fakta dengan bias. Udah. Bagaimana dengan yang namanya bias atau opini? Atau di sini boleh kita katakan dengan yang namanya praduga. Gitu aja. Ya kan? Kalau orang ngomong biasanya kadang-kadang what do you think gitu aja. Kita akan menggunakan yang namanya I think gitu aja. Oke. Terus kemudian in my opinion gitu aja. Eh, in my mind. Nah, ini dia. Di belakangnya apa gitu aja, terserah gitu aja. Itu yang akan dikeluarkan untuk versinya adalah versi yang berdasarkan yang namanya bias. Bias opini, pendapat, dan praduga biasanya seringnya dikaitkan dengan yang namanya berupa yang namanya sebuah harapan. Harapan siapa? Nah, yang tadi ditanyakan harapannya adalah di sini adalah kata-kata yang dimunculkan adalah author bias. Oke, berarti otomatis autornya ini adalah harapannya harapan siapa? Harapan dari yang namanya penulis. Itu aja. Oke, ayo kita cek satu persatu. Ya kan? Kita cek satu persatu kalau seumpamanya apakah dia masuk ke dalam yang namanya fakta, apakah dia masuk ke dalam yang namanya opini. Oke, kita cek satu persatu. Yang A, kita cek yang A terlebih dahulu ya. Kalau kita ngelihat sekilas saja dari depan sampai dengan belakang, ya kan? Ada kata-kata pertama, dia menggunakan yang namanya satu. Di sini sudah muncul yang namanya bulan, tahun. Udah gitu aja. Ada angka muncul di sini. Jelas-jelas kalimat atau statement ini itu dia merupakan yang namanya sebuah yang namanya fakta. Oke. Terus kemudian yang kedua, Moderna use the same technology, ya kan? Nah, ini masuknya apa, ya kan? Moderna atau vaksin Moderna menggunakan yang namanya teknologi, ya kan? Teknologi yang sama dengan yang namanya vaksin Pfizer. Udah gitu aja. Ya kan? Ketika kita membicarakan kata kuncinya di situ sudah muncul dengan menggunakan yang namanya kata-kata teknologi, jelas-jelas yang namanya teknologi itu adalah masuk ke dalam yang namanya result of research. Hmm. Berarti otomatis dia akan yang namanya masuk yang namanya pada yang namanya fakta. Oke. Lanjut, kemudian yang dibahas apa ya yang di sini? Oke, yang C yang dibahas itu adalah vaksin. Oke, vaksin itu sudah yang namanya butuh yang namanya sebuah yang namanya riset. Oke, kalau dia sebuah riset, berarti otomatis ketika kita membicarakan tentang yang namanya vaksin, berarti otomatis dia itu adalah sebuah fakta. Oke, yuk cek di situ. Oke. Yang D bagaimana? D ternyata di sini ada yang namanya istilah vaksin COVID-19. Oke. Udah. Terus kemudian, oke, kalau kita berhenti sampai kata-kata vaksin gitu aja, ya kan? Kita sudah akan tahu, nah vaksin berarti otomatis apakah dia masuk ke dalam yang namanya riset of riset? Udah, kita cek vaksin COVID-19 dia posisinya sebagai subjek. Di sini belakangnya ada are, ada still, ada expected. Itu dia. Udah. To be diikuti kata kerja bentuk ketiga. Berarti otomatis dia meaningnya adalah vaksin COVID-19. Stillnya di situ meaningnya itu adalah masih. Itu aja. Expected, ketika kita berbicara tentang kata-kata expected,
Expected itu sinonimnya sama saja kalau kita membicarakan tentang yang namanya kata-kata hope. What the meaning of hope? Hope itu adalah apa? Harapan. Oke, udah. Berarti bagaimana? Ini sudah jelas-jelas ini adalah bias gitu. Oke. Saya satu lagi ditambahkan ketika kamu belum yakin, tak cek paling bawah lagi. Di sini dikatakan yang namanya vaksin, menggunakan vaksinnya vaksin apa? Vaksin Pfizer menggunakan yang namanya apa? Teknologi. Sama seperti yang dikatakan pada yang namanya pilihannya pilihan B gitu aja. Ya kan? Ada yang mana itu merupakan yang namanya jenis baru, tipe baru pada yang namanya vaksin. Keluar jenis baru yang merupakan yang namanya apa? Result of research. Berarti jelas-jelas yang itu dia adalah berupa yang namanya sebuah fakta. Berarti langsung ya ketemu. Berarti otomatis ketika kita membicarakan yang namanya bias, berarti otomatis jawabannya adalah D. Itu dia. Oke? Sampai dengan nomor 6, oke? Sampai dengan nomor 6 yang tadi sudah saya katakan kalau yang namanya bacaan dari yang namanya nomor 1 sampai dengan yang namanya nomor 6 itu masuk ke dalam yang namanya passage 1 atau bacaan 1. Ada pertanyaan apa tidak di sini? Enggak ada. Oke, cukup. Perlu SS atau tidak? Record atau tidak? Oke. Saya pikir cukup dulu sampai sini, ya kan? Untuk awal pertemuan untuk yang namanya pembahasan UTBK untuk hari ini. Mudah-mudahan walaupun ini masih 6 nomor, ini bisa membantu adik-adik semuanya. Mudah-mudahan ada beberapa yang namanya kata-kata yang mungkin dikatakan di situ unfamiliar, sudah mulai dikenal dengan adik-adik, dan ini sedikit yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.